Halo guys, kembali bersama gua Bang Bakwan. Pernahkah terdengar bisikan angin dari gelombang ombak pantai selatan yang konon menyimpan rahasia seorang ratu gaib, sosok yang cantik memikat penguasa laut selatan yang tak pernah terjangkau manusia biasa. Lalu, dari mana asal-usul sosok Nyi Roro Kidul yang disebut-sebut sebagai Ratu Laut Selatan? Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar sosok Ratu Laut Selatan atau hanya simbol budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa? Dan apakah Nyi Roro Kidul itu nyata atau hanya mitos legenda yang diwariskan turun-temurun? Di video kali ini, gue akan bahas tentang Ratu Laut Selatan, kisah nyata atau mitos tentang Nyi Roro Kidul. Tonton terus sampai habis. Langsung saja simak ceritanya. Nyi Roro Kidul adalah sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan dengan berbagai versi cerita tentang asal-usulnya. Salah satu kisah paling populer menyebutkan bahwa ia adalah putri kerajaan Sunda bernama Kadita yang dikutuk dan diasingkan menjadi makhluk gaib karena kecantikannya yang luar biasa. Dalam legenda, ia berubah menjadi dewi atau ratu yang menguasai Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib yang besar. Kisah ini berkembang dengan banyak versi, termasuk sambungan cerita yang mengatakan bahwa ia memiliki hubungan mistis dengan para raja dan penguasa. Konon katanya, dalam setiap momen penobatan raja di tanah Jawa dikait-kaitkan dengan sebuah acara ritual, yaitu pernikahan mistis antara sang raja dengan ratu pantai selatan tersebut. Menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib di laut, kecantikannya yang legendaris membuatnya dipercaya bisa memikat siapapun yang melihatnya. Bahkan disebut membawa orang ke dalam laut jika mengenakan pakaian berwarna hijau, yaitu warna khasnya. Masyarakat pesisir, terutama di wilayah Jawa dan Sunda, menghormati dan meyakini keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Sosok yang harus dihormati demi keselamatan saat melaut. Mitos dan cerita tentang bertahan sepanjang zaman melengkapi kekayaan budaya Nusantara. Di balik kisah mistisnya, Nyi Roro Kidul memiliki peranan penting dalam budaya masyarakat Jawa dan Sunda. Ia bukan hanya dianggap sebagai sosok gaib, melainkan simbol kekuatan alam dan lautan yang harus dijaga dan dihormati. Salah satu nilai budaya yang melekat adalah larangan mengenakan pakaian warna hijau di pesisir selatan karena dipercaya akan menarik perhatian sang ratu dan beresiko ditarik ke laut. Ritual dan upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pesisir berkaitan erat dengan penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Contohnya adalah acara yang rutin dilaksanakan di pantai selatan dengan tujuan meminta keselamatan dan berkah alam laut. Ini menunjukkan bagaimana mitos dan kepercayaan ini tidak hanya sekedar cerita, tetapi membentuk ikatan budaya yang kuat dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.
Perintah seperti apa Mbak yang diperintahkan? Ya, perintahkan umpamanya ada kajatan namanya sesaji, larungan atau labuan. Labuan kalau di desa namanya syukuran. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol keabadian dan misteri yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Kepercayaan ini juga menjadi sumber inspirasi banyak karya seni, sastra, dan pertunjukan tradisional yang mengangkat kisahnya dalam berbagai bentuk, memperkuat posisi Nyi Roro Kidul sebagai ikon budaya Indonesia. Siapa tuh ya? Perempuan yang dari Laut Kidul? Aku mencintaimu. Itu soal kecil. Percintaan tidak selalu diakhiri dengan perkawinan. Bangunnya Nyi Roro Kidul, jam 8:30 malam, Antv. Ini dia, neneng dari Laut Kidul. Meski begitu, keberadaan Nyi Roro Kidul kerap diperdebatkan, antara dianggap nyata oleh sebagian masyarakat dan hanya mitos bagi yang lain. Beberapa penjelasan modern mencoba memandangnya sebagai cerita rakyat yang lahir dari kepercayaan dan kebutuhan manusia mengaitkan fenomena alam serta kondisi sosial dengan sosok yang lebih besar dari manusia. Meyakini bahasanya ada jin, anggap saja Nyi Roro Kidul punya kekuasaan, kuasa dari zatnya Nyi Roro Kidul. Sementara kita tidak boleh orang Islam percaya ada Nyi Roro Kidul. Nah, apa, dari mana sumbernya ini? Pendekatan dari sisi agama juga memberikan pandangan bahwa Nyi Roro Kidul adalah kisah dongeng yang berkembang dalam konteks budaya, bukan entitas atau wujud nyata. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Namun, kekuatan dan daya tarik legenda ini tetap kuat dalam kehidupan masyarakat, bahkan menjadi daya tarik wisata dan objek penelitian budaya yang menarik. Kontroversi ini tak mengurangi peran Nyi Roro Kidul sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah Nusantara yang kaya akan cerita mistis dan makna filosofis. Mitos atau fakta, kisah Sang Ratu Laut Selatan terus hidup dalam ingatan dan adat masyarakat Indonesia hingga kini. Meski hingga kini keberadaan Nyi Roro Kidul masih menjadi misteri dan perdebatan, warisan kisahnya mengajarkan kita tentang kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus hidup dari generasi ke generasi. Baik dianggap nyata atau sekedar mitos, Nyi Roro Kidul tetap menjadi simbol kekuatan alam, keindahan, serta kedalaman spiritual dalam kearifan lokal. Mari kita hargai dan lestarikan cerita-cerita ini sebagai sebagian dari identitas bangsa yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan harmonis dengan alam dan warisan leluhur. Terima kasih sudah mengikuti kisah Ratu Laut Selatan sampai akhir. Barangkali teman-teman ada yang mau ngoreksi dan mau menambahkan, silakan aja tulis di kolom komentar. Kita saling sharing bareng. Ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.